Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puja-puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua nikmat yang telah diberikannya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam acara kuliner Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang. Sahabat semua, hari ini kita akan berbagi mengenai menyongsong kemenangan. Bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini akan segera berlalu. Lalu pernahkah kita berpikir semua rangkaian ibadah sunnah dan wajib selama 1 bulan ini akan diterima oleh Allah? Dan pernahkah kita menanyakan kepada diri kita bahwa ibadah yang dijalankan itu akan menjadi jembatan untuk kita bisa meraih keridhaan Allah? Sahabat semua, karenanya tentu rangkaian ibadah yang kita jalankan selama Ramadan ini sebenarnya semata-mata karena patuh dan taat kepadanya. Dari mulai berpuasa selama 1 bulan penuh, melaksanakan tarawih, membaca Al-Quran, dan rangkaian ibadah lainnya. Namun, jangan sampai berbagai kegiatan ibadah yang kita lakukan itu hanya akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Dan juga tidak memberi dampak positif bagi kita sebagai orang yang menjalankannya. Sahabat yang dirahmati Allah, maka penting untuk mengetahui beberapa indikator keberhasilan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan sebagai bahan renungan dan evaluasi diri agar lebih baik lagi ke depan. Berikut adalah ciri-ciri orang-orang yang berhasil meraih kemenangan Ramadan. Oke, kita mulai 1. Yang pertama, ciri-cirinya adalah orang yang berhasil memperoleh predikat takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu tujuan besar menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan adalah mencapai pada level takwa. Maka yang kemudian bisa dijadikan indikator keberhasilan itu adalah bertambahnya nilai keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Rabb-nya. Jelas yang membedakan manusia bukan kaya dan miskin, tapi yang membedakan manusia adalah beriman dan bertakwa. Hal ini bisa dirasakan oleh pribadi masing-masing. Apakah keimanan dan rasa takut kepada Allah semakin bertambah atau malah sebaliknya, tidak merasakan perbedaan apapun ketika sebelum dan sesudah Ramadan. Orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadahnya meskipun Ramadan telah berlalu. Itulah ciri-ciri yang pertama. Selanjutnya yang kedua, sahabat, adalah seseorang yang juga dianggap bisa meraih kemenangan dalam Ramadan, ialah ia yang selalu menjaga amal ibadahnya meskipun Ramadan telah berlalu. Ramadan adalah bulan untuk menempa diri, digodok dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah.
Dari yang awalnya jarang berpuasa menjadi rutin. Mungkin biasanya kita memiliki banyak sekali alasan. Karena itu puasa sunnah, karena lingkungan tidak mendukung. Tapi ketika Ramadan menjadi wajib, menjadi rutin setiap hari selama 1 bulan. Yang awalnya jarang membaca Quran, sekarang kita menjadi rajin membaca Quran. Dan termasuk ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan tentunya kebiasaan meningkatkan ibadah itu harus bisa terus dijalankan meskipun sudah keluar dari bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, ciri-ciri yang ketiga adalah orang yang berhasil memperoleh ampunan dari Allah. Amat banyak amalan yang kemudian bisa mendatangkan ampunan dari Allah pada bulan Ramadan ini, mulai dari tarawih, i'tikaf, zakat, sedekah, dan ibadah lainnya. Bahkan ibadah puasa sendiri adalah satu ibadah yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa karena dengan penuh kecintaan dan keimanan dan mengharap ridha Allah semata, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Maka amat merugilah orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, adapun indikator terakhir, ciri-ciri terakhir adalah orang yang bisa menahan diri dari perbuatan maksiat. Banyak para ulama yang menganalogikan bahwa Ramadan adalah seperti pesantren, di mana kita semua dilatih untuk disiplin menjalankan ibadah secara konsisten dan menjauhkan diri dari hal-hal yang akan membatalkan puasa, termasuk maksiat. Jadi, salah satu tanda keberhasilan seorang dari puasa Ramadan ialah ia akan terbiasa melakukan hal-hal baik dan menjauhi perbuatan maksiat. Ada satu kisah di suatu hari Ibrahim bin Adnan, seorang sufi ternama, didatangi oleh seseorang yang sudah sekian lama hidup dalam kemaksiatan. Dia ini sering mencuri, menipu, dan tak pernah bosan berzina. Nauzubillah. Orang ini mengadu kepada Ibrahim bin Adnan. Wahai Tuan Guru, aku seorang pendosa yang rasanya tak mungkin bisa keluar dari kubangan maksiat. Namun tolong ajari aku seandainya ada cara untuk menghentikan semua perbuatan tercela ini. Sahabat Ibrahim bin Adnan menjawab, kalau kamu selalu berpegang kepada 5 hal ini, niscaya kamu akan terjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kalau kita jauh dari 5 ini, insya Allah kita terjauh dari maksiat. Pertama, jika kamu masih akan berbuat dosa dan maksiat, maka usahakanlah agar Allah jangan melihat perbuatanmu. Orang itu terperangah, lalu menjawab, bagaimana mungkin Tuan Guru? Bukankah Allah selalu melihat apa saja yang diperbuatkan oleh siapapun? Allah pasti tahu walau perbuatan itu dilakukan dalam kesendirian, di kamar yang gelap, bahkan di lubang semut pun. Dijawab oleh Tuan Guru, wahai anak muda, kalau kau melihat perbuatan dosa dan maksiat itu adalah tentangmu, kalau yang melihat perbuatan dosa adalah tetanggamu, kawan dekatmu, atau orang yang kamu hormati, apakah kamu akan meneruskan perbuatanmu? Lalu, mengapa Allah kamu tidak malu, sementara Dia melihat apa yang kamu perbuatkan? Ketika kita melakukan maksiat, ketika teman melihat, atasan, siapapun yang melihat, pasti kita malu. Mengapa Allah yang melihat kita tidak malu? Seperti itulah lebih kurang. Orang itu lalu tertunduk, malu dan sedih. Kemudian dia berkata, katakanlah hal yang kedua Tuan Guru. Yang kedua, jika kamu masih berbuat dosa, maka jangan pernah lagi kamu makan rezeki Allah. Pendosa itu kembali terperangah.
Bagaimana mungkin Tuan Guru? Bukankah semua rezeki yang ada di sekeliling manusia adalah dari Allah semata? Bahkan air liur yang ada di mulut dan tenggorokanku adalah dari Allah. Ibrahim bin Adnan juga menjawab, wahai anak muda, masih pantaskah kita makan rezeki Allah sementara setiap saat kita melanggar perintahnya dan melakukan semua larangannya? Kalaukah kamu mampu makan kepada seseorang sementara setiap saat kamu selalu mengecewakannya dan dia melihat perbuatanmu. Kemudian sekali-kali pendosa itu berkata, sekali-sekali tidak. Dia semakin sedih. Kemudian kembali bertanya, katakanlah yang ketiga Tuan Guru. Ketiga, kalau kamu masih akan berbuat dosa dan maksiat, jangan kamu tinggal lagi di bumi Allah. Orang itu tersentak dan berkata, bukankah semua tempat di dunia ini milik Allah, Tuan Guru? Bahkan segenap planet, bintang, langit adalah miliknya. Kembali menjawab Ibrahim bin Adnan, kalau kamu bertamu ke rumah seseorang, menumpang makan dari semua miliknya, akankah kamu cukup tebal muka untuk melecehkan aturan-aturan tuan rumah, sementara dia selalu tahu dan melihat apa yang kamu lakukan? Orang itu kembali terdiam, air matanya menetes perlahan di kelopak matanya, lalu berkata, katakanlah yang keempat Tuan Guru. Yang keempat, jika kamu masih akan berbuat dosa dan maksiat, dan suatu saat malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, sebelum kamu bertobat, maka tolaklah malaikat itu dan janganlah kamu mau nyawamu tercabut. Sang pendosa menjawab, bagaimana mungkin Tuan Guru? Bukankah tak seorang pun mampu menolak datangnya malaikat maut? Lagi-lagi sahabat Ibrahim bin Adnan menjawab, kalau kamu tahu begitu, mengapa kamu masih juga berbuat dosa dan maksiat? Tidakkah terpikir olehmu jika suatu saat malaikat maut itu datang justru ketika kamu sedang mencuri, menipu, berzina, dan melakukan dosa lainnya? Air matanya menetes bercucuran semakin deras. Kemudian ia berkata, wahai Tuan Guru, katakanlah hal yang terakhir, hal kelima. Dijawab, kelima ialah jika kamu masih berbuat dosa, dan masih akan berbuat dosa, dan tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawamu, justru ketika sedang melakukan dosa, maka janganlah mau, karena nanti malaikat maut akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Mintalah kepadanya kesempatan hidup sekali lagi, agar kamu bisa bertaubat dan menambal dosa-dosamu itu. Pemuda itu kembali berkata, bagaimana mungkin seseorang bisa meminta kesempatan untuk kehidupan lagi? Bukankah hidup hanya sekali? Hidup di dunia hanya sekali. Ibrahim bin Adnan pun berkata, oleh karena hidup ini hanya sekali anak muda, dan kita tak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Sementara semua yang telah diperbuat pasti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apakah kita masih akan menyia-nyiakan hidup ini hanya untuk menumpuk dosa dan maksiat? Dunia bagaikan tempat persinggahan. Ketika kita, katakanlah analoginya ketika kita berkendaraan, hari hujan, turun hujan kita singgah. Setelah hujan kita kembali berjalan. Persinggahan itulah dunia dan tempat kembali adalah akhirat. Jangan menukarkan kebahagiaan sesaat untuk kebahagiaan yang abadi. Lalu pemuda itu pun langsung pucat dan dengan suara parau ia menahan ledakan tangis dan ia mengiba. Cukup Tuan Guru, aku tak sanggup lagi mendengarnya. Lalu ia pun beranjak pergi dan meninggalkan Ibrahim bin Adnan. Dan sejak itu orang-orang mengenalnya sebagai seorang ahli ibadah dan jauh dari perbuatan-perbuatan tercela. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah satu kisah yang dapat membuat mengingat
memberikan kita peringatan kepada diri kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Dan kita meraih pengampunan, bertobat yang sungguh-sungguh dan meraih pengampunan. Sehingga di hari kemenangan kita dapat menyongsong kemenangan itu dengan sebenar-benarnya kemenangan, kembali fitrah, suci, mulia, dan kembali menjadi pribadi yang takwa. Itulah beberapa indikator atau ciri-ciri kesuksesan seseorang yang telah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadilah orang yang meraih keutamaannya, bukan orang-orang yang malah menjadi golongan orang-orang yang merugi dari datangnya Ramadan. Saya hanya manusia biasa, banyak salah, banyak ucap, banyak salah. Semua sahabat saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.